Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ilma Gustiana bisa kembali hadir menjumpai pemirsa di rumah dalam program On The Screen. Waduh, nyungsep itu becak. Tolong. Waduh. Nah, seperti biasanya kita akan menghadirkan para kreator-kreator muda dari Pekalongan dan sekitarnya. Dan kali ini ada narasumber spesial karena datang dari jauh. Jauhnya jauh yang jauh di sana ya. Itu akap, Mbak. Antar kota, dalam provinsi ya. Iya. Agak DP. Nah, ini dari Tegal pemirsa, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih lo udah mau jauh-jauh datang ke Batik TV untuk berbagi informasi ya. Di sini ada Ibu Novi, Ibu Nina dan juga Mas Dio. Apa kabar Ibu Nina? Alhamdulillah. Baik. Kesibukannya ngapain Ibu? Saya. Enggak, suami Ibu. Ibu. Jangan tanya suami, Mbak. Iya. Rahasia katanya. Rahasia, oke. Biar kelihatannya masih single di depan kamera. Iya, single. Betul. Lagi sibuk ngapain Ibu Nina? Ya sama syuting konten guyonan ngapak tekan. Oh, berarti memang menjadi rutinitas ya, Iya, syuting guyonan ngapak Tegal ini. Kalau Mas Dio? Sama, kadang kalau senggang ya mesti kayak gitu. Kalau Syuting senggang, dan tapi ngapak. sering sibuk. Iya, Sibuk ngapain? kadang kayak gitu. Ada jadwalnya sendiri. Sudah terjadwal. Sekolah? Masih sekolah? Enggak sih. Udah lulus. Oke. Kalau Ibu Novi? Saya produser untuk guyonan ngapak Tegal. Juga saya juga dari Bengkel Sinema Indonesia. Wow. Dan teman-teman ini adalah teman-teman kolega kami di Bengkel Sinema Indonesia. Jadi kalau ditanya ya tiap hari kita ketemunya orang-orang ini Ya, terus emang. gitu ya. Sudah Gitu. menjadi Makanya rutinitas tanya sekali. ngapain tiap hari gue ketemu lu gitu terus gitu. Oke, Ibu Nina, Ibu Novi dan juga Mas Dio kesini karena membawa sebuah karya dan kita akan membahasnya nih. Ya. Judulnya apa Bu Novi? Judulnya kalau yang terakhir Syarat menjadi lebih. Syarat jadi lebih. Syarat jadi lebih. Iya. Syarat jadi Oke. lebih. Tapi sebelumnya juga sudah Lebih ada. banyak Karena itu lagi keberapa ya? kita ya? Keberapa kita ya? Episode keberapa? 5, 6? 7 syarat jadi lebih. Oke, itu episode hafal ya? 7. Ya. Oke, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, boleh nggak sih kita tonton bareng-bareng seperti apa filmnya biar pemirsa di rumah nggak penasaran nih? Siap. Boleh ya? Iya, boleh. Oke, pemirsa kita saksikan bersama, ini dia film Syarat Jadi Lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Ih, beneran nemen. Ya wis lah karepe emak. Sementing emak bombong, gadinenya bisa mangan pelem. Ora sendiri mur. Niki job dingin apa? Iya mak. Nyong ki lagi seneng soalnya bareng daftar dadi lebih
Dongakna ya, Mak, empen diterima. Sih, kan pendaftar dadi lebih wis ngerti apa bae simpang ditesna. Durung sih, Mak. Miki nembe ndokon ijazah karo surat-surat liyane. Syarat administrasi sih, Mak. Engko dong lolos nembe ana tes maning. Oh, Oh, tok, Mak. Tok. his, bocah lanang kaceriwis nemen sih. Ana wong ngomong diprotes, ana wong ngomong diprotes. Jaluknya apa sih kondom? Kalem, Mak, ora usah ngegas. Sika, ora usah ngegas pimen. Nyong ora ngegas, uga nyemi sutradarane. Ih, iya ya. Saiki mah melu takon. Takon apa, Mak? Kon wis ngerti tumpang dadi lebih apa bae engko simpan ditesna? Ya durung ngerti, Mak. Kan nyon nembe daftar. Sih, emak ngerti. Ya ngerti lah, emak gitu loh. Is, hebat temen ya emak. Ngertinan kayak Google. Kon aja ya, Google kue. Belajar sing emak ngerti. Tongkon syarat 1 sampai 4 bisa kabeh, tapi syarat kelima kon ora bisa, ya percuma, orang bakalan bisa jadi lebih. Ih, bening kayak medeni nemen sing terakhir, Mak. Apa kue, Mak? Syarat jadi lebih sing terakhir kuwe, kon kudu bisa numpak pit los tangan loro. Dih, serius, Mak? Sih, apa hubungannya numpak pit los tangan loro karo dadi lebih? Pisane didadikna syarat, Mak. Iya, kon dong dadi lebih kudu bisa numpak pit los tangan loro. Soale nggo nggawa berkat dong luwih sekang loro sih. Iya ya, Mak. Tangan kiwa nggawa berkat siji, tangan tengen nggawa siji. Iya sih, aku tak pamit dhisik ya. His, pan mari ngendi? Ki belum dipangan oh. Mau, Mak, ora usah daripada engko nyong diarani codot. Weh, Wis, Mak, pamit dhisik. Tak belajar numpak pit los tangan loro. Ben lulus dadi lebih. Assalamualaikum. bocah. Ya wis, waalaikumsalam. Pan belajaran los tangan loro ben bisa dadi lebih. Amin. Gagal dadi lebih. Pemirsa, baru saja kita sudah menyaksikan film yang berjudul Pengen jadi lebih. Syarat Syarat Jadi Lebih. Saya justru lebih ingat nih daripada produsernya nih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bersama filmnya dengan durasi sekitar 8 menit ya. Iya. Menurut saya itu sangat-sangat keren. Lucunya dapet banget karena memang sengaja genrenya komedi ya. Ya. Oke, kalau menurut teman-teman nih selaku kru dan juga talent, ini gimana filmnya? Mau kasih nilai berapa Ibu Nina? Kalau dari angka 1 sampai 10 deh. Kalau saya mintanya 10. Karena penilaian setiap orang kan beda-beda ya. Kalau Mas Dio? Kalau menurut saya sama, kasih nilai 10. 10, wow. Karena ini apa ya, filmnya kita sendiri. Oke. Biasanya namanya bebek film. Ya. Iya. Ada sebutan itu juga di judul ya? Ada. Kalau dari Ibu produser?
Kalau saya masih kasih nilai 9, Mbak. Kenapa, Bu? Soalnya kalau saya kasih nilai 10, mereka tidak berusaha lebih kelas lagi. betul Nah, sekali. itu gitu. Makanya saya tetap kasih 9 ya. Sebagus-bagusnya mereka tetap saya kasih nilai 9. Oke, berarti yang satunya ini bisa dibilang masih kurang lah ya. Ini apanya yang kurang kira-kira, Bu? Semua hal itu bisa di-upgrade. Semua hal itu bisa di-upgrade. Baik, saya tahu kalau mereka itu sudah tampil maksimal, tampil bagus. Tetapi yang namanya diasah, itu semakin lama kita berproduksi, semakin banyak kita produksi, semakin banyak karya kita, mereka pasti akan semakin terasah. Coba nanti misalnya kita sudah sampai episode 20 gitu misalnya, suruh mereka lihat episode awal, mereka pasti ketawa. Nyu bisa nih kayak kue ya, orang apik nemen ya, pasti gitu. Karena Jadi masih ada pasti biarkan mereka untuk berproses. kesambungan atau gimana Ya, ya, Bu, yang betul. masih kurang luas mungkin. Iya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai filmnya, saya pengen tahu sebenarnya kalian ini backgroundnya dari apa ya? Production house kah? Komunitas atau kelompok apa nih, Bu produser? Dari komunitas ya, kami berangkat dari komunitas. Tetapi untuk sekarang kami Bengkel Sinema Indonesia, karena saya bicara selaku produser ya, dari Bengkel Sinema Indonesia, kami production house sekarang. Oke. Dan untuk spesialisasi kami sebetulnya ada di iklan TV. Hanya saja kalau kadang ya namanya iklan TV kadang ada job ya, kadang banyak nganggurnya gitu kan. Daripada mereka nganggur ya, cuman diam-diam gitu kan, saya suruh ngonten. Soalnya nggak disuruh ngonten juga mereka udah ngonten sendiri gitu kan. Apa ya? Tanya saja. Oh, berarti punya grup sendiri? Bukan, mereka juragan TikTok gitu. Di TikTok ternyata. Daripada TikTok sendiri kan lebih baik suruh ngonten kan, sudah tersalurkan bakatnya gitu. Oke, kalau di TikTok genrenya sama, komedi juga? Enggak sih. Enggak. Kita TikTok cuma buat iseng, Mbak. Buat iseng saja, buat kalau nggak ada kegiatan. Oke, kalau boleh tahu ini jumlah anggota dari Bengkel Sinema Indonesia ini ada berapa? Berapa, Mbak? Semua kita. 15, 20? Aku lupa, sekitar 15 sampai 20 Iya. orang ya. Oke, kalau Mas Dio udah bergabung dari kapan nih, Mas Dio? Dari tahun 2019. Cukup lama ya? Iya. Sekarang terbentuk sejak kapan, Bu, Bengkel Sinema Indonesia ini? Kalau Bengkel Sinema Indonesia kami sudah lama, Mbak. Sudah lama sebetulnya. Ya cuman mulai kita kerja di konten kreatif itu sejak si Wasijon itu ya. Gitu. Tapi sebetulnya kita sudah lama. Bahkan mungkin sebelum Mas Dio datang itu kami sudah Mas Dio lahir. Saya udah yang gitu. Nggak, sebelum Mas Dio datang tahun 2019 kita sudah mulai. Cuman memang sebelum 2019 kita belum sekomplit ini, belum banyak personilnya gitu. Dan setelah kita mulai bebenah, kita juga ada pembenahan di sisi manajerial gitu kan. Akhirnya kita mulai dengan new form, bentuk baru dengan merekrut teman-teman ini. Oke, berarti harus ada perombakan dulu baru ada formasi baru gitu ya, Ya. Bu ya. Kalau Ibu Nina, sudah lama juga bergabung, Bu? Enggak sih. Baru 1 tahun kurang lebih saya. Oh, berarti duluan Mas Dio ya? Iya, benar. Itu kalau mula dulu diajakin buat gabung gimana, Bu Nina? Enggak nolak. Ya nolak langsung iya. Gitu, Bu? Iya. Coba gitu. Oh gitu. Temen atau gimana kalau Bu Nina? Saya, Mbak. Orang hilang, Mbak. Saya nemu dia, nemu itu. Iya. Siapa tahu bisa dijadiin talent kan? Siapa tahu jadiin maskot, bukan sekedar talent, maskot dia, maskot. Luar biasa. Karena aktingnya juga tadi kita sudah lihat bersama luar biasa juga. Itu hafalan teksnya keren loh, Bu. Sing bener ngomongnya. Ngegas gua kayak orang biasa deh gue ya. Kalau nggak ngegas nanti dimarahin produser ya? Sutradara, Mbak. Oh, sutradara. Saya baik, gak pernah kasih marah. Benar Mas Dio? Iya, benar.
Jangan-jangan masih ada orangnya jadi ngomong kayak gini. Kalau nggak ada, beda lagi gitu. Berarti ini total sekitar udah berapa karya nih Bu dari yang katanya udah lama banget ini? Bengkel Sinema Siwa Indonesia. Season berapa itu kita punya? Dua season, berapa episode sih saya lupa ya. 30. Ya 3 tahun. Ya 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya 3 tahun. Berapa karya dalam 3 Tapi tahun kalau itu? karyanya itu berapa kita hitung ya? Banyaknya nggak terhitung. Banyak banget sih. Iya. Tapi kalau kita yang ngandel bongan baru 7. Baru 7. Iya. Episode 7. Dan Iya, semuanya memang kemarin. genrenya komedi semua. Ya, kalau untuk Guyonan Ngapak memang genrenya kita main di komedi, Mbak. Oke. Itu yang menentukan siapa? Kayak kita komedi aja nih, kayak gitu. Oh, kami dari Bengkel Sinema itu memang boleh saya sebut channel-channel kami? Boleh, silakan, Oke. silakan. Kami punya beberapa channel. Mhm. Satu dan yang paling tua memang adalah Guyonan Ngapak Tegal. Kemudian ada lagi kalau ini genrenya kita sudah set dari awal. Genrenya itu memang komedi. Kemudian ada lagi Piknik Indonesia ya. Piknik Indonesia itu kita spesifikasinya itu untuk wisata. Wisata dari mana saja. Itu boleh dilihat setelah ini. Piknik Indonesia itu juga channel kami. Itu spesialisasinya untuk wisata. Ada lagi Gibah Online. Gibah online salsa ya. Gibah online salsa itu untuk menghibahin Lewat online. Gibahin siapa ya? Sendiri. iya, digibahin banyak Mbak. Temanya banyak dari mulai UKM, kita bicara bisnis, kita juga bicara prestasi, kita juga bicara apalagi kemarin ya, yang muda prestasi, anak muda juga, yang muda yang banyak. Jadi Walaupun namanya gibah itu enggak yang selalu negatif ya. enggak. Ini ngomongin positifnya. Betul. Dan ini sudah tadi Mbak katakan, apakah memang Guyonan Ngapak itu dikhususkan untuk yang bercanda-bercanda? Iya, memang. Karena masing-masing sudah ada patternnya sendiri. Untuk masing-masing channel sudah ada patternnya. Jadi ya kalau mau bercandaan di Guyonan Ngapak. Ada channelnya sendiri. Ada channel. Mau yang main wisata-wisata, kuliner ya, ada di Piknik Indonesia. Jadi kita semua sudah ada tempatnya, dan itu kita nggak bakal lepas dari pattern itu. Oke, sudah ada wadahnya sendiri-sendiri. Betul. Ya? Oke. Untuk Bengkel Sinema Indonesia ini seluruh anggotanya apakah semuanya punya basic di broadcasting atau mereka juga awalnya orang awam dulu, Bu? Dan belajar bareng-bareng gitu? Kalau untuk yang sifatnya teknis, jelas sudah ada basicnya. Oke. Sifatnya teknis, teman-teman yang bagian produksi ada basicnya. Cuman untuk yang talent, untuk yang pemeran itu enggak sih. Itu modal nekat aja dan alami ya. Bu Nina ini katanya ngomong aja di jalan. Iya. Berarti kalau misalkan ada orang yang pengen gabung sama Bengkel Sinema Indonesia bisa Iya. aja. Bisa, tergantung Mak Nina. Oli ora Mak. Boleh nggak? Enggak. Enggak, katanya kayaknya dia takut ada saingan deh. Bu. Jadi nggak usah ada yang masuk lagi ya gitu ya. Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai produksi dari film Syarat Jadi Lebih ini. Jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, masih bersama dengan Ibu Novi. Cuma bedanya ini tadi Ibu Nina dan Mas Dio berubah jadi satu orang. Ada Bapak? Ya, Andi. Bapak Andi. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat, baik. seger waras. Alhamdulillah. Kelihatan Pak. Oh ya gitu ya. Kelihatan. Oke, Pak Andi ini sebagai apa di film Syarat Jadi Lebih ini Pak? Ya, saya sutradara. Jadi di Guyonan Ngapak Tegal itu dari episode 1 sampai dengan yang sekarang, dari mulai si John Siwa, kemudian ini yang ngandel bonggan, memang
saya didaulat jadi sutradara ya. Oke. Semuanya Bapak yang ambil alih? Mm-mm. Wow, luar Jadi, biasa. PR kita sebenarnya banyak ya, dari menciptakan karakter gitu, menciptakan karakter juga kita gitu kan. PR kita ya kayak gitu, kita menciptakan karakter, tapi memang alhamdulillah dibantu sama tim kreatif ya, tim kreatif yang bikin ceritanya gitu. Nanti kita tinggal Cari idenya, ya, cari idenya, nanti kita tinggal memoles karakternya gitu. Termasuk tadi di segmen sebelumnya bahwa Mbak Nina itu kalau nggak ngegas saya marah gitu. Itu saya tuh. Iya. Emang biasa dimarahin kalau nggak ngegas ya? Iya. Karakternya dia asal ya. jangan yang marah dia bisa potong gaji. Kalau saya yang marah Bahaya nggak ya. apa-apa gitu kan. Paling retek terus gitu. Tapi untuk konsep ini keren banget loh Pak. Ini maksudnya konsepnya sederhana, cuma ngobrol, dan itu udah jadi yang ya emang komedi, dapet banget gitu loh. Ya. Emang sengaja di konsep seperti itu. Jadi begini, di awal itu di rapat manajemen itu kita memang sudah menentukan sebuah konsep ya, konsep ketika kita mau nge-YouTube Oke. gitu. Jadi kebanyakan youtuber itu kan dia bikin konten sedapatnya gitu. Asal jadi. Asal jadi. Nah kemudian saya bilang begini, kalau misalnya itu kan youtuber kan umum ya, masa sekelas rumah produksi yang sudah berbadan hukum kita bikinnya kayak gitu juga sih, kan nggak banget gitu ya. Jadi di hampir semuanya konten yang kita bikin di channel YouTube itu semuanya kita standar broadcast gitu, termasuk salah satunya ngandel bonggan gitu. Meskipun konten oke lah hanya 5-10 menit gitu ya, tapi saya pengennya di situ kaidah broadcast harus masuk juga. Jadi kalau kita lihat penontonnya itu jadi memanjakan gitu loh Mbak. Oh enak ya gitu. Ada master, ada cover, Ya, insert dan benar. lain-lain semuanya kita berlakukan di situ. Gitu. Jadi ada plusnya ya gitu ya. Termasuk di channel kita yang lain juga kita ambil misalnya Piknik Indonesia. Di Piknik Indonesia kita juga menyegarkan sekali penontonnya. Kita tetap pakai drone, kita tetap ada after effect di depannya untuk openingnya gitu. Jadi kita sudah berani menyebut bahwa ini adalah konten YouTube dengan kualitas TV kayak gitu. Berarti nggak mau bikin yang ecek-ecek, nggak mau Jangan yang asal dong. jadi aja. Oh iya, jangan. Ilmu jurnal, ilmu broadcastnya benar-benar diterapkan Harus. ya Iya. dalam Harus. setiap produksi. Keren banget. Nah ngomongin soal produksi nih, untuk memproduksi film tadi, film Syarat Jadi Lebay ini yang dibutuhkan apa saja sih, Pandi? Kebutuhan utama ketika kita memproduksi sebuah film yang pertama adalah kopi, Mbak. Biar bisa Oh, fresh iya gitu. dong. Yang kedua gorengan. Yang kedua gorengan seperti itu. Ada semua nih di sini. Jadi kalau misalnya ini nanti Batik TV langsung nyuruh saya ngonten dari ini langsung bisa ini. Ada semua kopi, gorengan. Ya, sesajinya. Jadi seperti itu. Ketika kita mau produksi, kita sama ya, sama prosesnya ketika dulu kita diminta untuk produksi film dan lain-lain gitu. Jadi tetap dari skenario kita breakdown dulu, kemudian munculkan anggaran gitu kan dan lain-lain. Nah, setelah anggaran turun baru diajukan ke ibu sebelah nih. Begitu Ibu ACC, negara. ya begitu ACC udah turun ya udah kita jalan gitu. Dan alhamdulillahnya pemain yang tadi di segmen 1 itu Mas Dio sama Bu Nina itu meskipun basic di actingnya minim tapi bisa kita maksimalkan gitu. Tapi tadi terlihat natural loh aktingnya loh. Oh bukan, dia selain minim juga tapi tebel mukanya bagus. Iya sih. Dan kebutuhan utamanya itu loh, Mbak. Itu kebutuhan saya itu, betul. Jadi sometimes saya harus bawa tas kresek. Pak malu Pak, no tutupin gitu kan. Oh udah masuk Udah rasa. nggak ada yang lihat gitu. Gila ya kita ya. Tapi keren loh, bisa menciptakan sebuah karakter yang luar biasa dan itu udah melekat sekali ya. Dan
saya tidak menginginkan mereka menjadi diri sendiri. No. Itu bukan dunia acting. Acting itu adalah kamu menjadi orang lain gitu. Bu Nina itu kalau sama anak-anaknya, Masya Allah manjanya, eman gitu ya Mbak ya. Itu baik sekali. Tapi begitu sudah masuk ke versi guyonan ngapak Tegal yang kita ngambil serialnya itu apa namanya? Syarat jadi lebih. Bukan. Di serial yang sebelumnya. Saking banyaknya ya, bingung. Ya, itu dia sudah bukan Bu Nina gitu loh. Nah, itu yang memang saya menganggap berhasil dalam menciptakan karakter lain selain dirinya gitu. Oke, keren sekali, luar biasa. Kira-kira kalau saya ini cocoknya jadi karakter apa nih? Dikasih karakter apa ya? Nanti karakternya jadi istrinya ini. Putri Duyung. Kan kemarin bilang kan Putri Duyung ya. Jadi istrinya Mas Dio nih. Mau Mas Dio. Nah, Mas Dio deh Mas. Di belakang langsung mau gitu. Mas Dionya. Oke, untuk kalau waktu produksi yang dibutuhkan berapa lama sih dari mulai produksinya sampai pasca, Bu Novi? Kalau itu kami target setiap minggu paling nggak ada satu produksi, satu konten setidaknya. Karena apa? Karena itu kita mau menciptakan engagement ya, keterikatan antara para subscriber kita itu, kemudian dengan karya kita gitu. Jadi kalau lama nggak ngonten itu pasti terlupakan gitu. Makanya pas saya sama Bapak kemarin bilang, itu paling nggak nih seminggu ada konten. Berarti memang sudah terjadwal ya, satu minggu Ya. sekali. Itu editing berapa lama? Editing paling 2 hari ya. Oke. Satu hari, maksimal 2 hari syuting, kemudian editing paling 2 hari, terus udah harus naik lagi. Jadi karena keuntungannya kan resource-nya tersedia ya, karena mereka setiap hari memang ngantor gitu kan. Setiap hari ketemu ya, Iya, jadi setiap lebih hari mudah. ngantor. Jadi ayo ini sudah hari ini nih, kita harus tayang nih hari ini jam sekian gitu. Jadi memang sudah ada polanya, sudah ada patternnya gitu. Jadi Piknik Indonesia tayang setiap hari apa, ini setiap hari apa, ini setiap hari apa, ini setiap hari apa gitu kan. Nanti kalau ada kita lagi garap iklan, ada tim lagi gitu. Jadi sudah terjadwal, kitanya sudah enak gitu. Lebih memudahkan juga. Iya. Oke. Nggak kerasa waktunya udah cepet banget ya. Sebenarnya saya masih pengen nanya lebih banyak, ngobrol lebih banyak lagi ke Pak Andi dan Bu Nina. Tapi karena waktunya terbatas, jadi kita ngobrolnya di belakang aja ya. Boleh ke kantor aja nggak apa-apa. Agak jauh sih Pak. Oh, nanti ada sopir yang jemput. Kalau ada kita banyak kok. Siap kalau kayak gitu. Oke, sebelum menutup acara ini, saya pengen Pak Andi dan juga Ibu Novi kasih motivasi buat pemirsa di rumah biar mereka juga semangat berkarya seperti kalian. Dari Pak Andi dulu ya, silahkan. Oke. Karena basic saya adalah sutradara, dan sebelumnya saya juga di TV nasional juga kameramen dan sutradara juga. Jadi saya cuma pengen ngasih bahwa kreativitas itu nggak ada batasan. Kalau misalnya kalian mau berkreasi, terus alat kalian tidak mampu, itu buat saya nonsen ya. Apapun alatnya, kalau memang itu bisa, jadi bahasa enaknya apa tuh ya? Jangan dibatasi oleh Kreativitas tidak terbatas kepada alat gitu. Alat itu hanya bantu kita doang gitu. Jadi kalau Mas, saya cuma punya handphone gitu. Bahkan handphone saya kasih bocoran sedikit, saya pernah membuat iklan nasional pakai handphone gitu. Tapi jangan keras-keras ini. Nggak keras tapi udah didengar sama orang. Jadi jangan pernah kreativitas kita terbatas sama alat. Pokoknya semuanya ada di niat ya. Kalau memang kita mau bikin sesuatu yang berguna buat masyarakat, bikinlah. Pasti menemukan jalannya sendiri. Kayak gitu. Oke, Bu Novi. Kalau saya banyak ini selaku produser aja kamu ya. Kalau saya sendiri titip pesan saja kepada teman-teman, terutama yang masih muda, bahwa bekerja itu harus dengan hati. Bekerja itu harus dengan hati, harus bahagia, dan harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau kita tidak bahagia dalam melaksanakan suatu pekerjaan,
kita pasti nggak bakal bisa memberikan yang terbaik. Jadi nikmati hidup kita, terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita sia-siakan usia kita. Saya kira begitu saja. Oke. Terima kasih banyak Pak Andi dan juga Ibu Novi Sama-sama. sudah jauh-jauh datang dari Tegal ke Batik TV buat berbagi informasi kepada pemirsa di rumah. Semoga kompak terus, solid terus, sukses terus untuk Amin, semuanya. insya Ditunggu Allah. karya-karya yang lainnya. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Nah pemirsa, itu dia episode pada hari ini. Jangan lupa saksikan On The Screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Batik TV. Ilma dan Bu Novi, Pak Andi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.